Berkas perkara tersangka Jessica Kumala Wongso telah dinyatakan lengkap beberapa waktu lalu. Namun kasus kematian Wayan Mirna Salihin masih ramai diperbincangkan. Pasalnya banyak pihak yang menilai barang bukti yang diserahkan penyidik Polda Metro Jaya ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat tidak kuat untuk dijadikan alat bukti. Salah satunya adalah sampel celana yang disertakan penyidik untuk menggantikan celana Jessica yang hilang. Kepolisian mengakui sampel celana yang menjadi barang bukti dalam kasus kematian Mirna bukanlah celana milik Jessica. Polisi terpaksa membeli celana untuk dijadikan barang bukti dan contoh dalam pengungkapan kasus pembunuhan itu. Pasalnya celana yang Jessica kenakan sewaktu Mirna tewas pada 6 Januari 2016 telah dibuang. Kuasa hukum Jessica, Yudi Wibowo, juga mempertanyakan barang bukti itu. Apakah ini akan menjadi bahan yang akan membuat sidang Jessica alot? Dan pemirsa, untuk membahas hal ini maka di studio telah hadir Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Pol Awi Setiono, dan kami juga mengundang Anda untuk ikut berpartisipasi pada dialog kita pagi hari ini. Saya langsung ke Pak Awi. Pak, ini kalau kita bicara soal barang bukti, ada sampel celana, bukan celana asli ya? Ya, itu gimana bisa dijadikan barang bukti, Pak Awi? Oke, terima kasih. Mungkin kesempatan ini kami bisa jelaskan pada pemirsa bahwasanya memang tugasnya penyidik adalah membuat konstruksi hukum. Ya. Dan yang kita ketemukan di lapangan ini, kita bisa mengkonstruksikan ada 4 alat bukti. Ya. Mulai dari keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat dan petunjuk. Nah, sementara keterangan tersangka kan selama ini kan tidak mengakui, walaupun kita tidak pernah mengejar itu. Kemudian kita membuat konstruksi itu dibantu oleh namanya barang bukti. Ya. Barang bukti ini adalah yang menyambungkan dari keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli, kemudian surat, dan ada petunjuk-petunjuk begitu. Nah, terkait dengan celana, bahwasanya kita dapatkan keterangan si saudari Jessica ini, bahwasanya sobeknya demikian. Oke. Kemudian kita cross check kan, karena memang yang bersangkutan katanya dibuangkan melalui pembantu rumah tangganya. Ya. Kita cek, kita berita acara, si saksi menyampaikan sobeknya begini, begitu. Jadi ini berbeda. Oke. Nah, perbedaan inilah yang sebenarnya disajikan oleh penyidik sehingga ditunjukkanlah celana. Oke. Celana itu dibelikan 2, itu maksudnya apa? Cuma untuk menunjukkan bahwa menurut Jessica demikian. Oke. Kemudian menurut pembantunya. Iya, pembantunya demikian. Sehingga nanti biar hakim yang menilai. Oke. Sebenarnya kita aja mengkonstruksikan aja. Artinya hanya mencoba untuk menunjukkan bahwa ada kebohongan yang dilakukan. Ya, nanti begitulah. Pada intinya penyidik akan menggiring ke sana. Tapi kan itu tidak menunjukkan bahwa celana itu sebagai barang bukti bahwa Jessica itu melakukan pembunuhan gitu kan. Tapi ini kan kita harus untuk meyakinkan hakim itu kan kita harus menggali profilnya seseorang ini. Karena ini perbuatan melawan hukumnya kan pembunuhan kan. Pembunuhan kembali kepada dalam jiwa seseorang ini sebenarnya si tersangka itu bagaimana sih? Ini akan dicoba meyakinkan penyidik kepada hakim nantinya. Gitu. Kalau keterangan dari pembantu dan Jessica sendiri sebetulnya sobeknya itu, maaf, kalau bagi masyarakat awam gitu ya, sobek sedikit kan biasanya yang jelas perbedaannya nggak mesti harus dibuang gitu ya. Sebagai gambaran aja, misalnya kalau si A ngomongnya vertikal, si B ngomongnya horizontal, berarti kan udah jauh berbeda kan? Oke. Gitu. Dan itu penyebab itu juga diungkapkan. Makanya itu yang kita ungkapkan kepada nanti di sidang pengadilan. Nanti akan terbuka terang kok. Oke. Nah, Pak Awi, ini kalau kita bicara itu soal celana, soal penggiling kopi juga. Nah, itu gimana itu Pak sebetulnya? Oh iya. Ini kan nggak ada hubungannya sebetulnya dengan apa yang dilakukan sama Jessica. Bukan tidak ada hubungannya. Semua kan tadi saya bilang. Ini kan ceritanya kan seperti puzzle ya, yang berantakan. Akhirnya polisi itu membangun satu persatu sehingga akhirnya cerita itu dapat. Jadi apapun yang ada di TKP akhirnya kita konstruksikan. Termasuk yang tadi disampaikan mesin penggiling semua. Ya itu nanti kita lihat. Bahwasanya keterangan saksi, semua kan dibilang, ini keterangan saksi ini kita dukung dengan barang bukti gitu loh. Maaf, artinya gini, keterangan saksi didukung dengan barang bukti itu, apakah Jessica sempat memegang penggiling kopi itu atau jadi bukan Jessica memegang penggiling, bukan. Tapi kan ini cerita ini berawal kan dari bahwasanya
alibinya kan tersangka kan kepada yang membuat kopi kan, begitu loh. Karena kasus kopi ini ada sianida, kan cuma dari ujungnya kan dari pembuat kopi tadi, bagaimana cara membuatnya, kemudian disajikan, dikuasai oleh Jessica sampai 51 menit. Tahu-tahu kok ada cyanidanya. Emangnya cyanida ini bisa jalan sendiri? Artinya sebetulnya yang ingin dikatakan bahwa barang bukti ini nggak mesti sesuatu yang memang digunakan. Kan saya bilang bahwa barang bukti ini adalah melengkapi keterangan saksi, ahli, kemudian surat, dan dari 3 ini ada petunjuk-petunjuknya. Petunjuknya apa? Ya itu tadi, ceritanya tadi. Yang jumlah barang buktinya itu sampai 37 itu. Jadi kemarin kita serahkan dari penyidik 37, terus akhirnya kita dudukkan dengan JPU, akhirnya dipilah-pilah menjadi 45 barang bukti. 45 barang bukti. Pak Awi, kita angkat telepon dulu dari Pak Rudi dari Klender. Selamat pagi Pak Rudi. Halo, selamat pagi Pak Berita Satu. Selamat pagi, silakan. Selamat pagi Pak Awi Setiono, Kapolres dari Polda Metro Jaya. Iya, dari Polda Metro Jaya. Jadi gini aja Pak, itu sebenarnya sangat sederhana itu. Jessica itu memang kalau kita lihat memang dia pelakunya. Cuman ini sudah benar-benar sudah rekonstruksi sama pengacaranya ini. Kan masih saudaranya juga. Itu sangat butuh ketelitian itu Pak dari pihak kepolisian itu. Ya, ini soalnya menabur racun ya kan. Kalau memang berhasil Polda Metro Jaya ungkap ini sebenarnya pelakunya siapa, itu keberhasilan untuk Polda Metro Jaya Pak. Dan kalau bisa begini Pak, usul kami dari masyarakat, itu yang toko-toko yang jual bahan kimia itu benar-benar sangat ini Pak, seleksi benar-benar. Kok masa bebas orang bisa beli racun kayak begitu kan? Itu berbahaya sekali itu. Oke, baik. Pak Rudi, terima kasih banyak Pak responnya di Dialog Pagi. Tapi ini menarik, pernyataan Pak Rudi ini udah vonis tanpa pengadilan ini. Di masyarakat mungkin artinya sudah terbentuk opini seperti itu. Yang dipertanyakan sama Pak Rudi itu menarik Pak. Dari mana cyanidanya didapat? Jadi begini. Dalam pembuktian pasal 340 maupun 338 memang delik materialnya tidak tersurat terkait dengan barang itu ada padanya. Kalau barang itu ada padanya, mungkin kita akan kejar, akan kita cari sampai dapat itu. Gimana caranya kan? Karena memang kita mempersangkakan seseorang kan. Di situ konstruksi hukumnya cuma disampaikan bahwasanya barang siapa dengan sengaja melakukan perencanaan pembunuhan. Cuma begitu. Artinya ini yang kita sampaikan ke publik bahwasanya kita tidak harus tahu bahwasanya cyanida itu ada padanya, begitu. Tapi nanti publik akan tahu di pengadilan bahwasanya selama 51 menit, bagaimana ini kopi dibuat, 51 menit dikuasai Jessica ini, apa mungkin cyanida itu datang sendiri? Dan ingat, ada barang bukti CCTV. Apapun dia mau melakukan dusta, apapun si tersangka tidak mengakui perbuatan, itu haknya tersangka. Tapi polisi membuktikan. Ada saksi, ada ahli, ada surat. Nanti itu yang akan... Jangan-jangan ini sebetulnya salah satu yang membuat JPU mengembalikan berkasnya Jessica sampai 3 kali mungkin Pak Awi, karena... Jadi begini, mungkin publik perlu diketahui bahwasanya terkait dengan pengembalian berkas itu sebenarnya itu normatif saja. Karena memang selama ini KUHP kita mengatur demikian. Kita beracara demikian. Polisi sebagai penyidik punya persepsi, punya menafsirkan hukum demikian. Bahwasanya polisi merasa lengkap. Makanya kita dorong tahap 1. Kemudian di JPU juga begini melakukan penelitian. Karena yang JPU nanti akan melakukan penuntutan kan di dalam pemeriksaan persidangan pengadilan. Oh ada Pak polisi kurang ini. Tentunya itulah polisi juga selama ini juga kooperatif dan tidak bermasalah, tidak mempermasalahkan itu. Apapun yang dibutuhkan JPU kita akan dorong, kita akan bantu. Dan selama ini dipenuhi. Pak Awi, kita jeda sebentar. Kita akan lanjutkan di segmen berikut.